Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Siang ya, udah ya, siang ini kita akan sedikit berbagi mengenai keselamatan pasien di rumah sakit. Sebenarnya hari ini kita mau mengumpulkan teman-teman dari tim keselamatan pasien, tapi beberapa ada halangan ya, termasuk yang masih ada karantina untuk menunggu hasil swab. Kita doakan semoga semuanya berjalan dengan baik. Teman-teman sekalian, jadi yang namanya keselamatan pasien, jadi itu sudah berlangsung lama ya, dan kenapa ini menjadi sesuatu yang harus kita harus kita ketahui dan kemudian kita wujudkan bersama-sama, karena ini merupakan salah satu tantangan di dunia kesehatan. Selama ini, jadi kesehatan kita kan semakin kompleks ya, jadi kalau perawatan yang sederhana dari perawatan mandiri yang pasien sendiri bisa di rumah, kayak misalnya dia demam, kemudian beli obat penurun panas dan sembuh, itu kan yang paling sederhana, sampai yang benar-benar kompleks seperti di rumah sakit ya, ruang rawat intensif, ICU, itu kan perawatan yang kompleks. Tentunya semakin kompleks perawatan dan teknologi-teknologi yang baru yang muncul, di sana celah-celah untuk insiden keselamatan pasien itu semakin banyak bisa terjadi. Kemudian, dunia kesehatan secara global bersepakat bahwa keselamatan pasien ini harus diupayakan seperti itu. Nah, kalau kita melihat sendiri, keselamatan pasien itu bisa didefinisikan sebagai suatu kerangka kerja. Jadi bukan hanya sekadar filosofi ya, tapi harus ada kerangka kerja yang terorganisir. Di sana ditujukan pertama-tama menciptakan budaya. Jadi semua orang pada sadar ya mendukung keselamatan pasien. Kemudian proses-prosesnya. Jadi apa yang dikerjakan, SPO-nya, jadi standar prosedurnya itu sudah sudah mempertimbangkan keselamatan pasien di dalamnya. Dan semua yang termasuk yang kita lakukan sehari-hari. Sehingga di setiap proses pelayanan kesehatan yang mengandung ancaman keselamatan pasien itu ya, yang inherent atau melekat, itu bisa kita cegah terjadinya insiden. Oke. Nah, ini sedikit tentang beban global ya. Ternyata kalau kita melihat setiap tahun di seluruh dunia, itu jutaan pasien menderita cedera ya. Bahkan ada yang meninggal, itu karena pelayanan kesehatannya tidak aman, tidak safety istilahnya. Atau mungkin dia berkualitas buruk. Harusnya pasiennya datang dengan penyakit A, pulangnya pakai penyakit B, seperti itu ya, atau kondisi B. Nah, ini yang tidak kita kehendaki terjadi di fasilitas kesehatan kita. Kemudian, dan nilainya itu tidak sedikit ternyata. Misalnya kesalahan pengobatan ya, secara global diperkirakan sekitar 42 miliar dolar per tahun. Nah, itu lumayan buat bayar kapitasi berapa puskesmas di Indonesia. Kemudian, infeksi terkait perawatan kesehatan, yang tadi saya bilang yang datang dengan kondisi A, pulang dengan bawa penyakit B, nah itu ternyata 7 dari setiap 100 pasien di negara maju pernah mengalaminya. Atau kalau tidak di negara berkembang seperti kita, paling tidak 10 dari 100 pasien. Intinya kalau di sini ada 100 pasien datang setiap hari, 10-nya membawa penyakit baru pulangnya. Kira-kira seperti itu gambarannya, walaupun tidak bisa dipukul rata ya. Oke. Ini nanti tentang Dali ya, nanti teman-teman bisa baca sendiri, kita persingkat karena slide-nya ternyata banyak sekali. Beban global silahkan dibaca, nanti kita bagikan slide-nya ya. Kemudian keselamatan pasien itu standarnya apa sih? Nah, seperti itu. Nah, keselamatan pasien ini itu ada banyak sekali standarnya. Jadi masing-masing
negara memiliki standar, masing-masing unit layanan memiliki standar. Tetapi semuanya itu memiliki patokan yang sama. Jadi seperti kita kenal dulu ada yang namanya International Patient Safety Goal ya, IPSG. Kemudian dari WHO sendiri itu sudah ada Global Action on Safety. Global Action on Patient Safety itu dia dicanangkannya tahun kemarin ya, 2021, karena WHO punya rencana dari 2020 sampai 2030 adalah untuk meningkatkan patient safety, dan masing-masing tahun mereka memiliki topik sendiri. Diharapkan setiap negara WHO pada tahun tersebut sudah melatih nakesnya. Nah, kalau kita misalkan nakesnya tentang masing-masing topik tersebut. Misalnya sebagai contoh, jadi di tahun, ini masih awal ya. Di tahun 2020 sampai 2021, jadi World Patient Safety Day itu, jadi topiknya adalah di sini. Health Worker Safety, a Priority for Patient Safety. Jadi keselamatan nakes ya, itu sebuah prioritas bagi keselamatan pasien. Jadi kalau nakesnya nggak selamat, pasiennya nggak mungkin selamat, seperti itu intinya. Nah, kemudian di tahun 2021 sampai tahun 2022, itu topiknya yang harus dikuasai atau yang sebaiknya dilatih pada nakes tentang patient safety itu adalah safe maternal and newborn care. Jadi keselamatan ibu dan anak pada saat dia bersalin ya, atau mungkin sepanjang hamil sampai sampai persalinan, seperti itu. Dan ini besok yang sepertinya Project Hope akan masuk ke puskesmas kita mengenai dua topik ini. Ya, tahun kemarin dan tahun ini ya. Dan kita mungkin jadi percontohan. Dan tahun depan akan mungkin ada topik lain, cuma saya belum lihat sampai sejauh itu. Kemudian biasanya selain WHO ada beberapa organisasi yang juga memiliki standar-standar. Misalnya HRQ ya, Agency for Healthcare Research and Quality. Di sini ya, dia punya healthcare inspection, kemudian training macam-macam ya, yang dia melihat area kualitasnya. Lalu kalau di Indonesia seperti apa? Nah, keselamatan pasiennya. Keselamatan pasien kita diatur dengan peraturan perundang-undangan. Jadi ada 7 standar, 6 sasaran, dan 7 langkah. 767. Tidak perlu dihafal, karena saya sendiri nggak hafal semua. Nanti teman-teman bisa baca di peraturan perundangannya. Nanti itu ada Pak di belakang, kita lihat lagi nanti, tenang aja. Sementara di Indonesia belum masih apa istilahnya, kita masih merintis ya, sehingga masih banyak yang bisa kita pelajari. Nah, kemudian kalau teman-teman mau boleh membaca buku-buku ringan seperti ini ya. Biasanya kalau saya membuat ini biasanya ngambil dari buku-buku seperti ini. Ini bacaan yang sangat ringan, silahkan ya. Sehingga jangan lupa ketika teman-teman membaca standar baik dari WHO, dari ARHQ, kemudian dari kementerian, itu muncul perbedaan standar atau perbedaan area ya, area keselamatan pasien itu berdasarkan regulasi, kemudian standar berdasarkan kebutuhan. Kadang kan kebutuhan itu berdasarkan layanan juga karena apa yang kita kerjakan. Nah, seperti itu. Amannya biasanya kita mengikuti yang regulasi dulu. Nah, regulasi itu siapa? Regulasi itu yang jelas peraturan perundangan. Kemudian tergantung kita mau akreditasi enggak. Jelas akreditasi ya. Nah, akreditasinya apa? Nah, kalau rumah sakit ada banyak akreditasi sih atau lembaga yang bisa melakukan ini akreditasi terhadap rumah sakit. Kemudian di Indonesia ya umumnya merujuk pada 6 itu ya, 6 area keselamatan pasien, identifikasi yang benar pasiennya, jangan sampai salah pasien ya.
kemudian komunikasinya bagus sehingga tidak terjadi miskomunikasi, terus peningkatan keamanan terhadap obat ya, terutama obat-obat yang kewaspadaannya tinggi. Nanti kita bisa lihat di belakang. Kemudian ketika kita melakukan tindakan bedah, itu sudah benar pasiennya, benar lokasinya, sama benar prosedurnya. Ya. Kalau pasiennya ketukar aja udah salah ya kan, berbahaya. Prosedurnya ketukar juga bisa keliru, apalagi lokasinya. Kanan yang rencana potong kanan yang dipotong kiri, nah kan ya susah. Kemudian pengurangan risiko infeksi terkait layanan kesehatan. Jadi pengurangan HAIS ya, Healthcare Associated Infection. Saja pada akreditasi puskesmas yang kemarin baru sempat saya review sedikit, itu ternyata pengurangan risiko infeksi terkait layanan kesehatan itu sudah tidak ada tanggung jawabnya di tim keselamatan pasien, tapi di tim PPI. Ya. Yang terakhir itu adalah pengurangan risiko cedera akibat jatuh. Sebenarnya ini banyak versi ya. Jadi ada versi yang mengatakan mengurangi risiko jatuh. Nah, seperti itu. Ada versi yang mengatakan mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh. Seperti itu. Nanti itu bisa kita pelajari belakangan, tapi teman-teman jangan kaget kalau ternyata ada dua versi yang berbeda itu. Kemudian, nah ini ya, kalau tadi kan yang berdasarkan regulasi, kalau kebutuhan apa? Misalnya, kebutuhan itu misalnya kalau kita di area di mana orang-orang, misalnya kita sering rawat inap, kemudian banyak orang-orang yang tinggal sendiri, ditinggal anaknya merantau, dia punya surat-surat berharga di rumah, seperti itu ya. Itu biasanya ada fasilitas pelayanan kesehatan yang dia menyediakan perlindungan terhadap barang berharga pasien. Ya, kan taruh begadean ya, tapi nek punya surat berharga, nah yang biasanya ditaruh di bawah tempat tidur, sekarang dia harus mondok sendiri, nggak ada yang jagain rumahnya. Nah, itu ada beberapa fasilitas yang menyediakan perlindungan. Misalnya salah satu standar, walaupun tidak semua terkait dengan keselamatan pasien ya. Nah, bagaimana mewujudkan keselamatan pasien? Dan ini adalah 7 langkahnya tadi, ya kan? Ada 6 standar, ada 7 standar, sasaran dan 7 langkah. Nah, langkahnya seperti ini: membangun kesadaran tentang nilai keselamatan pasien. Kemudian, yang pemimpinnya, para pemimpin di satu fasilitas. Jadi para pemimpin itu bukan berarti kalau kita kepala puskesmas bukan, tetapi juga ada misalnya kepala UGD-nya, kepala laboratoriumnya, itu kan mereka para pemimpin di bidangnya masing-masing ya. Dan itu harus membuat dan mendukung staf mereka untuk terus bergerak menuju mewujudkan keselamatan pasien. Kemudian integrasikan aktivitas pengelolaan risiko. Mana area berisiko, ini harus dikejar, jadi risikonya benar-benar dipangkas. Kita akan membentuk tim manajemen risiko, tapi saya belum berani berbicara lebih jauh tentang itu karena itu juga agak sensitif. Mengembangkan sistem pelaporan. Jadi seperti yang kita kemarin sudah buat ya, kalau ada insiden kita laporkan kemana, kemudian melibatkan dan berkomunikasi dengan pasien ya. Kemudian berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien. Jadi sebenarnya rembugan tidak berhenti di dalam puskesmas sebenarnya, tapi antar puskesmas tetap berjalan. Dan ini secara nasional oleh KNKP, di mana KNKP itu istilahnya membuat jadi misalnya beberapa puskesmas melaporkan bahwa dia misalnya sering terjadi insidennya di area-area ini juga, jadi mereka memberikan suatu rekomendasi seperti itu di websitenya. Sayangnya kita harus memang manual melihat ke sana. Kemudian mencegah cedera melalui penerapan keselamatan pasien ya. Oke. Agak susah dibaca. Oke, kerangka kerja itu ada yang proaktif, ada yang reaktif. Jadi kerangka kerja keselamatan. Proaktif itu istilahnya gini. Ini belum cedera pasiennya.
Tapi dia mencari potensi di mana sih kemungkinan pasien bisa cedera. Nah, di mana sih kemungkinan bisa terjadi insiden keselamatan pasien. Nah, itu istilahnya proaktif, mencari ya. Tapi kalau reaktif, insidennya terjadi dulu, kemudian kita melacak. Nah, seperti itu. Apa sih penyebabnya gitu? Apa penyebabnya? Gimana mencegahnya terjadi? Sehingga kita bisa melahirkan rekomendasi untuk mencegah bahwa insiden yang sama terjadi kembali. Nah, intinya di keselamatan pasien ya hanya ada dua, cedera pada pasien, ya, apa yang jadi ancaman sehingga bisa ditanggulangi, kemudian apa yang menjadi penyebabnya. Nah, jadi ada yang ancaman ini yang sifatnya kita tangani secara proaktif ya, mencari ancaman, ada yang mencari penyebab yang reaktif tadi. Kemudian solusinya, nah kan harus ada solusi. Solusinya berbasis ya, bagaimana mencegah resiko dan menyikapi insiden. Nah, kemudian ini yang saya bilang tadi, ini sebenarnya bukan, saya tidak tahu apakah ini akan diserahkan ke tim keselamatan pasien ya, karena ini ada kerangka kerja untuk identifikasi risiko. Jadi sebenarnya ini adalah risk management. Kita kerjanya orang risk management ya seperti ini ya. Jadi ada masukannya. Risk management ini seperti ini. Risk management itu adalah menilai sistem yang sudah ada. Dalam artian begini. Contoh sistem. Menurunkan pasien dari ambulan ke ruang UGD atau dari UGD masukkan pasien ke ambulan. Ini berisiko nggak? Gitu. Proses ini berisiko nggak? Gitu loh. Atau misalnya besok memindahkan KIA ke bangunan baru seperti itu. Ada nggak risikonya di sana? Nah, nanti teman-teman yang bekerja di identifikasi risiko melihat model prosesnya seperti apa, yang dia tugas yang punya tugas itu siapa, kemudian sistemnya seperti apa ya. Kemudian dia punya gambaran sistem. Nah, kemudian ada nggak risiko dari pasien? Pasien itu mungkin cedera. Misalnya bawa dari ambulan pasiennya ngamuk gitu loh, nggak tenang, berarti kan ada kemungkinan resiko. Nah, ada resiko nggak dari pasien? Nah, ini nah, kemudian bahayanya, sifat bahayanya, bahaya yang nyata, bahaya yang tidak kelihatan ya. Bukan berarti ini ya didemit ya, memang tidak kelihatan gitu. Kemudian bahaya yang memang akan terus berkembang. Misalnya sebagai contoh bahaya yang berkembang itu adalah damkar kita sudah karatan dan itu belum ada perbaikan gitu loh. Dan ini kan karatan ini kan nggak akan berhenti, mesti dia akan tambah berkarat kan dan tambah beresiko. Nah itu namanya resiko. Nah kemudian baru timnya itu akan rapat di sini. Kemudian dia akan memberikan luaran, dia akan memberikan presentasi apa saja sih yang mungkin bermasalah dari semua ini. Kemudian mengapa mereka bisa bermasalah dan siapa yang beresiko di tempat itu. Ini adalah nanti di manajemen risiko ya, tapi sementara sepertinya kita tidak masuk ke sana. Lalu setelah kita punya semua itu, kita kemana sih mengarahnya? Jadi ketika ada insiden ya, ketika ada kejadian insiden, akan mengancam keselamatan pasien. Jadi kalau keselamatan pasiennya tidak bagus, maka mutunya tidak bagus. Layanan itu kualitasnya, mutu itu quality ya, quality of service. Jadi kualitas layanan kita tidak bagus. Misalnya, sebagai contoh, kalau di luar itu kan promosi suatu fasilitas layanan kesehatan atau misalnya promosi rumah sakit, dia akan mengatakan bahwa adanya zero incident. Jadi beberapa misalnya dia operasi misalnya apa ya yang gampang ya, operasi prostat lah seperti itu ya. Operasi prostat misalnya dari 100 pasien dalam setahun dioperasi, maka keberhasilannya berapa? 98%, cederanya 0%. Seperti itu kan sesuatu yang bisa diangkat gitu loh, bahwa kalau Anda operasi tempat saya, jaminan keselamatannya tinggi seperti itu. Dan ini sebenarnya itu adalah berarti dia tempat itu adalah rumah sakit yang berkualitas, dan itu sebenarnya yang biasanya menjadi nilai jual sebuah fasilitas layanan kesehatan. Apakah puskesmas bisa seperti itu besoknya? Nah itu tergantung ke depannya kita lihat. Nah mutu itu apa aja? Jadi mutu tidak bisa kita
nilai begitu saja, karena mutu itu harus bisa diukur. Kalau tidak bisa diukur itu sudah susah ya. Pertama, mutu itu bukan aman ya sebenarnya, tapi safe ya. Safe itu beda dengan secure. Kalau di kesehatan dia bilangnya safe. Safe itu sebenarnya selamat. Aman dalam artinya pasiennya selamat, seperti itu. Kemudian bisa diakses oleh siapa aja ya, mudah diakses, dia efisien, efektif, tepat waktu, berorientasi terhadap pasien, dan semua ini terintegrasi. Misalnya, tepat waktu itu puskesmasnya bilang buka jam 7.30 sudah bisa daftar, benar nggak setiap jam 7.30 terdaftar? Itu kan bisa kita cek. Nah, itu salah satu dimensi mutu. Jadi kalau kita membuat satu indikator mutu bahwa pelayanan bagus apa tidak, maka yang dilihatnya itu adalah lingkaran ini. Jadi semua itu bisa dilihat. Sebenarnya untungnya kita dipermudah sehingga puskesmas itu punya indikator mutu nasional. Nah, indikator mutu nasional puskesmas itu seperti ini. Jadi ada kepatuhan identifikasi pengguna layanan ya, dalam artian pasien ya menggunakan layanan ya. Jadi mulai dari pendaftaran, dia masuk ke poli umum, kemudian dia masuk dari poli umum, entah dia ke laboratorium, itu dia diidentifikasi dengan benar, bahwa pasiennya benar-benar itu. Jangan sampai habis dari poli umum, baru nerima resep di farmasi, lah, saya kan belum diperiksa, apa sudah dipanggil? Seperti itu. Atau mungkin dipanggil ternyata bukan itu pasiennya. Jadi resepnya tertukar seperti itu. Jadi kan identifikasinya tidak benar. Nah, itu juga bisa menyebabkan cedera kan. Karena salah minum obat, orang nggak punya darah, tensinya rendah diberikan antihipertensi kan bisa pingsan di jalan pas naik motor. Kemudian kepatuhan kebersihan tangan. Kepatuhan penggunaan APD ya. Kemudian ibu hamil mendapat pelayanan sesuai dengan standar, kemudian keberhasilan pengobatan TB untuk semua kasus sensitif obat, sehingga makanya sekarang kan puskesmas pakainya udah TCM ya, bukan pakai BTA lagi ya, karena untuk melihat yang mana sensitif dan yang mana tidak. Kalau kita tidak tahu mana TB yang sensitif dan mana TB yang tidak, kita tidak bisa mengatakan bahwa kita bisa berhasil mengobati TB yang kasusnya sensitif obat, seperti itu. Nah, nggak diobati, nggak sembuh-sembuh, ternyata dia adalah MDR seperti itu ya. Kemudian kepuasan pengguna layanan. Nah, tugasnya tim keselamatan pasien itu hanya satu di sini. Ya, satu indikator mutu nasional, walaupun kita boleh menambahkan indikator mutu yang lain lah yang kita inginkan. Oke. Metodenya mau pakai apa? Biasanya kalau saya paling mudah untuk kelompok kecil itu adalah PDSA ya, atau PDCA ya. Plan, do, study, and act. Jadi rencanakan, dirembuk dulu mau ngapain ya, kemudian dilakukan, kemudian dipelajari yang dilakukan itu sudah berhasil merubah beberapa banyak, ya, kemudian baru nanti dilihat kembali perlu diulang enggak, seperti itu. Nah, kemudian keselamatan pasien itu membahas apa sih? Yang pertama adalah hak pasien. Hak pasien itu dalam artian seperti ini, pasien punya dokter penanggung jawabnya enggak gitu loh. Jadi ketika dia masuk di puskesmas, siapa yang bertanggung jawab terhadap pasien tersebut? Nah, makanya kan di sini kita biasanya memilah, kan ada dokter yang di Polibado, ada dokter yang di UGD, seperti itu, sehingga jelas yang bertanggung jawabnya pada pasien itu siapa. Kemudian sudah memberikan rencana pelayanan apa tidak, dan ini adalah suatu yang proses yang agak rumit untuk diterapkan di puskesmas, karena ini memerlukan komunikasi yang tidak singkat, tidak singkat kepada pasien. Apalagi di standar yang kedua, yaitu pendidikan pasien dan keluarga ya. Nah, ini ada berapa banyak yang harus kita penuhi, misalnya apakah pasien dan keluarga telah menerima informasi yang jelas, tepat, lengkap, dan akurat, gitu. Yang kadang komunikasinya aja belum tentu nyambung ya. Itulah mengapa, karena sebenarnya pasien lansia itu kalau bisa tidak sendiri, karena harus ada yang memang menemani gitu loh. Jadi kita yang sebenarnya biasanya harusnya membuat standar itu. Jadi kalau dia tidak ditemani gimana?
Apakah dibawain ke PAN pulangnya? Oke. Yang terakhir isinya yang lain adalah mutu dan keselamatan pasien ya. Ini nanti silahkan dibaca, kemudian peran kepemimpinan, kemudian pendidikan staf atau diklat, ya. Nah, diklat staf itu biasanya terkait dengan ini ya, dengan apa namanya keselamatan pasien di tempatnya masing-masing. Tapi kalau diklat tim, nah tim itu nanti banyak karena kita sebagai tim nanti diklatnya banyak. Misalnya bagaimana menyusun regulasi, bagaimana menyusun HFMEA. HFMEA ini adalah salah satu metode proaktif yang banyak digunakan. Tapi mungkin mau pakai metode lain boleh. Terus bagaimana menyusun RCA, karena RCA ini adalah yang reaktif, metode yang reaktif. Kemudian bagaimana melaporkannya. Kemudian isinya lagi adalah komunikasi. Nah, terus indikator mutu ya. Nah, indikator mutu kita lewatkan aja karena tadi Puskesmas sudah ada tersendiri ya indikator mutunya. Kita melanjut kepada indikator kejadian yang tidak diharapkan. Kita kan ada KTD ya, misalnya kalau ini sih, kalau apa namanya, kalau di rumah sakit ada transfusi macam-macam, nanti kita cocokkan dengan punya kita di sini, dan saya sudah sediakan sedikit mengenai akreditasi Puskesmas juga ya. Oke. Ini sedikit selingan. Jadi kalau teman-teman melihat buku ini, jadi kenapa kita punya tim keselamatan pasien, itu adalah karena buku ini sebenarnya. Kalau dulu kan keselamatan pasien tidak terlalu ini ya, tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu menjadi fokus di industri kesehatan ya, sampai beberapa tahun yang lalu ya, buku ini terbit dan tesisnya juga terbit, itu menjadi batu lompatan. Kemudian kita juga nanti harus melakukan pelaporan insiden keselamatan pasien ya. Salah satu definisinya itu adalah yang kejadian yang tidak sengaja dan kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera kepada pasien. Kemudian setiap pasien kes melakukan laporan bulanan IKP insiden keselamatan pasien ke Komite Nasional Keselamatan Pasien. Kalau tidak ada insiden, kita tetap laporan, tapi nilainya 0. Kalau ada insiden, kita masukkan insiden itu apa, kecuali KPC. Nah, insiden itu ada banyak jenisnya ya. Ada sentinel, istilahnya dia menyebabkan kematian atau cedera yang serius. Atau tidak cedera, tapi itu sesuatu yang tidak bisa dikembalikan. Salah satunya misalnya kalau di KIA, itu bayi yang tertukar, yang sering jadi sinetron. Itu atau bayinya hilang, diambil orang, gitu loh. Itu ya benar. Itu sentinel. Jadi itu adalah insiden yang paling jelek yang bisa terjadi. Sentinel atau sentinel yang lain, atau kemungkinan dia KTD mengakibatkan cedera pada pasien, atau kejadian yang tidak cedera sama sekali kejadian tapi tidak cedera. Nah, sehingga kejadian itu kadang tergantung hasilnya. Misalnya Puskesmas seperti apa sih? Misalnya ada pasien rawat inap, ya, kemudian yang di depan asesmen pengkajian awalnya lupa dilakukan pengkajian psikologis, ya, mungkin dia menderita depresi atau apa, kita tidak tahu, kita hanya tahu kondisi klinis ya. Dia mondok sini, malamnya kabur, lari ke depan. Nah, lari ke depan, kalau dia bisa diambil kembali bagus ya, berarti kan kejadian tapi tidak cedera. Nah, ternyata kabur, jatuh di sungai, lecet-lecet dikit, nah berarti kan kejadian yang tidak diharapkan ya, karena cedera ya. Tapi kalau dia ketabrak, dilawah kemudian pasiennya meninggal, itu udah sentinel. Kalau ada kejadian sentinel, biasanya rumah sakit itu langsung dicabut akreditasinya. Kalau kasusnya seperti Pak Agus, seperti apa itu? RSLKT, ya terus lewat jendela kan, terus jatuh di kolam nih enggak?
Nah, itu sentinel. Oke. KPC itu kondisi yang berpotensi menjadi insiden. Nah, yang kita laporkan ke KNKP itu adalah semua yang di atas, kecuali yang paling bawah. Jadi KPC tidak dilaporkan. Nah, ini area insiden ya, ada banyak ya, ada administrasi klinis, macam-macam. Nanti ini biasanya akan kelihatan di formulir pelaporannya ketika kita melaporkan ke KNKP. Laporan itu ada dua, laporan internal sama laporan eksternal ya. Laporan internal yang kita buat kemarin, ya. Nah, kemudian laporan eksternal itu ketika laporan internal itu kemudian diekspor. Jadi diisi ke online-nya KNKP. Oke, ini alur di buku standar insiden keselamatan pasien. Dan kemudian ketika diterapkan ke puskesmas, alurnya menjadi seperti ini. Ya. Jadi ada insiden. Ya. Insiden itu sentinel atau tidak? Kalau dia sentinel ya, jadi misalnya jaga diri itu harus menghubungi langsung dalam kurang dari 60 menit atau 1 jam. Itu kepala puskesmas harus sudah tahu ada kejadian. Ya. Kemudian kepala puskesmas itu harus segera menghubungi kepala dinas kabupaten kota selaku perwakilan pemilik puskesmas. Kalau pemilik puskesmas kan jelas pemerintah daerah ya. Nah, selaku pemilik harus tahu kalau sentinel. Tapi kalau tidak sentinel ya, ini dilaporkan ke koordinator unit pelayanan. Misalnya, kejadian yang di UGD berarti dilaporkan ke saya sebagai penanggung jawab UGD seperti itu. Kalau yang lambat 2 kali 24 jam, boleh pakai yang online, boleh manual ya. Nanti kepala unit itu melakukan grading. Jadi saya misalnya ada pasien jatuh di UGD, saya akan melakukan grading. Nah, gradingnya itu masuk mana? Apakah dia merah ataukah kuning? Ya, kalau dia merah dan kuning ya, ini masuk ke tim mutu. Berarti tim besar kita ya, kita kan tim cilik. Ya, tim mutu. Kemudian tim mutu mengajukan investigasi ke kepala puskesmas. Baru kepala puskesmas kemudian bersama dengan tim keselamatan pasien itu membentuk tim RCA. Entah siapa kan tim RCA kan termasuk yang terlibat macam-macam ya di dalamnya ya, kan nggak mungkin sendiri. Kemudian melakukan investigasi, kemudian lahirlah analisa akar masalah ya RCA hasilnya dan ini melahirkan rekomendasi. Rekomendasi ini masuk di laporan investigasi. Ya. Tapi kalau dia ternyata tidak, apakah berarti dia kan biru, hijau dan biru ya. Kalau dia hijau dan biru, itu berarti investigasinya tidak melibatkan tim mutu, tidak melibatkan tim keselamatan pasien, tapi kepala unitnya sendiri. Kepala layanan, misalnya kalau di UGD, tadi pasiennya ternyata grade-nya cuma hijau dan biru, berarti saya melakukan investigasi sederhana. Nah, investigasi itu masuk laporan di tim keselamatan pasien, berarti kerjaan kita hanya menerima laporan, gitu loh. Hanya menerima laporan, kemudian keluar rekomendasi ya sama, dan ini jadi laporan investigasi. Ini boleh didiseminasi baik terbuka maupun tertutup setiap bulan ya, setiap kita pertemuan seperti ini. Sisanya dilaporkan ke KNKP secara online maksimal dalam 45 hari setelah kejadian, tidak boleh lebih ya. Ini sudah kemarin kejadian terakhir sudah berapa hari sebelum melaporkan? Kayaknya belum sebulan, mungkin masih aman. Nah, gimana kita melakukan grading ya? Grading ini seperti ini. Langsung dilihat di tabel 3 ini aja ya. Nah, dia sering terjadi nggak? Misalnya setiap minggu atau setiap bulan tuh mesti ada gitu loh. Maka dia nilainya 5. Terus hasilnya gimana? Pada pasien nggak ada cedera, cederanya minor ya, cederanya sedang atau dia sampai meninggal ya, misalnya katastrofik ya. Misalnya tiap bulan kok ada aja pasien resepnya yang salah gitu kan, ini kan 5 gitu loh. Ke pasien apa sifatnya dia gitu loh. Oh, enggak ada yang pengaruh kok, paling ya agak gier-gier dikit gitu kan. Berarti moderat kan. Nah, ini namanya yang hijau. Yang hijau nanti diselesaikan oleh kepala farmasi atau siapapun di pelayanan kepala farmasi. Yang kepala farmasi melakukan investigasi sederhana, dia melakukan rekomendasi. Nah, seperti itu. Nah, kalau kejadiannya jarang sekali, misalnya pasien kabur seperti itu ya, pasien yang kabur, yang hanya mungkin 5 tahun sekali enggak, tapi begitu terjadi, itu pasiennya meninggal. Nah, ini yang perlu RCA.
Jadi biasanya RCA itu tingkatnya seperti ini ya. Paling rendah, risikonya rendah, dilakukan registrasi sederhana paling lama 1 minggu, diselesaikan dengan prosedur rutin. Kalau dia risikonya sedang, ya, investigasi sederhana paling lama 2 minggu ya. Kemudian pimpinan ini sebaiknya menilai dampak terhadap biaya dan pola risiko. Dan semakin tinggi ya, semakin harus semakin apa istilahnya ya, semakin detail lah. Kalau resikonya ekstrim ya RCA lalu 5 hari, kemudian tindakannya harus segera. Nah ini pelaporannya ya ke mutu Fasiankes ya. Sebenarnya ini nanti semuanya bakalan melaporkan. Jadi ini baru puskesmas ya. Kan dulu cuma rumah sakit. Kemudian puskesmas, besok klinik, kemungkinan juga besok yang praktek-praktek mandiri juga melaporkan. Terus ini ya KNKP. Nah ini websitenya, nanti kapan-kapan kita lihat. Oke. Jadi yang di dalamnya, kadang nanti teman-teman kalau melaporkan itu ke KNKP, maka pertanyaannya benar-benar rinci ya. Tanggal, seperti yang Mbak sudah buat ya, insidennya apa, misalnya pasiennya kepleset di kamar mandi, kronologinya seperti apa, nah jenis insidennya ini masuk apa ya, KTD kalau seperti kepleset ya, kemudian insidennya pernah terjadi di mana, dan macam-macam lainnya. Oke. Nah, misalnya umpan balik, jadi setelah kita melaporkan ke KNKP, kita dapat umpan balik yang namanya safety alert seperti ini. Saya nggak tahu apa laporannya ke puskesmas apa ke rumah sakit, tapi salah satu peringatannya seperti ini. Ini asli saya ambil dari KNKP. Pembersih tangan yang terlihat seperti minuman. Siapa yang minum pembersih tangan coba? Tapi itu sepertinya terjadi gitu loh. Atau mungkin bukan di... Nanti teman-teman bisa lihat websitenya ya di Keselamatan Pasien nanti. Seperti itu. Oke, ya enggak apa-apa sih. Kemudian ini yang terakhir yang budaya keselamatan ya. Dari kepemimpinan, kemudian tingkah lakunya bisa dinilai, kemudian organisasinya tepatnya staf itu bekerja bagus ya, sehingga nanti bisa mewujudkan keselamatan. Nah, ini akreditasi. Teman-teman, ini baru awal ya, tapi saya harus sampaikan kepada panjenengan semua. Kenapa? Karena ini masalahnya ini adalah tugas kita di akreditasi nanti. Timnya sendiri ya, tim mutus belum dapat pelatihan ini. Jadi saya mengawali teman-teman dulu, karena kan ini nanti saya tidak tahu ini di puskesmas mana, kan kemarin pelatihannya bergilir kan, jadi teman-teman lain belum dapat, nanti saya mendahului aja, sehingga nanti yang mau berangkat, mewakili ke sana, nanti bisa tahu. Sekretaris lainnya ada di sini. Terus teman-teman dokter juga harus bisa akreditasi, karena dimanapun berada, selama di institusi ya, mesti akan terlibat dengan akreditasi, nggak mungkin enggak. Mau jenengan di rumah sakit, mau jadi spesialis, mesti tetap terlibat. Oke, kita ada di bab 5 PMP ya, bukan PMP yang sekolah dulu, tetapi peningkatan mutu puskesmas. Nah, itu terbagi menjadi 2 sasaran keselamatan pasien ya, yang 6 sasaran tadi ya, kan ada 7 standar, 6 sasaran, dan ya 7 langkah. Tetapi kita tidak dapat 6, kita hanya dapat 5 karena satunya sudah diambil oleh PPI. Jadi kita ada 5 ya, kemudian dengan 12 elemen penilaian. Kemudian IKP, pelaporan, ya, insiden keselamatan pasien, kita ada 2 juga kategori ya, dengan 4 elemen penilaian. Berarti kita mengerjakan hanya 16. Hanya 16. Yang dinilai hanya 16. Kemudian teman-teman wajib ini ya, sebenarnya kita harusnya punya pedoman ya. Nanti kalau kita pedomannya nggak jadi seluruh akreditasi, ya udah kita pakai pedoman yang ada aja.
Kemudian, oke, ini. Jadi yang kita kerjakan nanti adalah identifikasi pasien, G. Kemudian berlanjut ke komunikasi efektif, karena urutannya sudah seperti itu. Kemudian keamanan obat, ya. Kemudian tepat pasien, prosedur dan posisi. Nah, kemudian dia bilangnya pasien jatuh, ya udah pasien jatuh gitu aja sih. Dia nggak bilang resiko, dia nggak bilang cedera, tapi dia bilang pasien jatuh. Kita ikuti aja. Jadi identifikasi pasien itu bermakna proses identifikasi pasien dilakukan dengan benar. Salah identifikasi pasien ini kan pokok pikirannya ya, kalau terjadi di puskesmas, misalnya bisa salah pindahin pasien seperti itu, tempat tidurnya bisa salah identifikasi anaknya, bayinya ketukar seperti itu. Nah, itu sangat penting di sini. Jadi kebijakan dan prosedur identifikasi pasien perlu disusun, termasuk identifikasi pasien pada kondisi tertentu. Misalnya tidak dapat menyebutkan identitasnya, pingsan gitu ya kan, nggak bisa bilang namanya siapa. Kemudian penurunan kesadaran, koma, gangguan jiwa, datang tanpa identitas yang jelas ya, dikirim gitu, pasien kiriman drop-dropan. Kemudian 2 atau lebih pasien mempunyai nama yang mirip atau sama. Namanya sama, kelurahannya sama, RT-nya sama, tinggalnya malah sebelah, di perempatan semua, dua-duanya, itu kan ya susah. Nah, itu bagaimana caranya membedakan? Itu kita harus membuat SPO-nya paling tidak ya. Kalau tidak ada apa namanya, tidak bisa buat panduannya, kita bisa buatkan SPO-nya. Identifikasi harus dilakukan minimal dengan 2 cara yang relatif tidak berubah. Nama lengkap, tanggal lahir, nomor rekam medis, dan nomor induk kependudukan. Itu yang biasanya digunakan 4 ya, tapi minimal 2. Tidak boleh menggunakan nomor kamar atau lokasi perawatan pasien. Kalau puskesmas kan jelas kamarnya cuma 1 itu ya. Kalau yang umum yang satunya enggak. Tapi kan kadang ada klinik yang memang ruangannya banyak. Kemudian proses identifikasi pasien dengan benar dilakukan mulai dari screening, dari pendaftaran ya, kemudian sampai prosedur pemberian tindakan, pemberian obat, dan pemberian diet. Jangan dilihat sepintas. Jangan dilihat prosedur diagnostik, prosedur tindakan, pemberian obat, dan pemberian diet. Karena kenapa? Karena biasanya di tesnya di sini nanti. Ketika kita diakreditasi, maka yang dilihat itu di sana. Yang dinilai 2 di sini. Ya, dilakukan identifikasi pasien sebelum dilakukan prosedur diagnostik, tindakan, pemberian obat, pemberian imunisasi, pemberian diet, yang sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Kemudian ada D, O, dan W. Apa D, O, dan W? Oke. Penilaian akreditasi itu ada 5 cara menilai. Ada R, ada D, ada O, ada W, ada S. R itu adalah regulasi. Regulasi itu kita punya aturan, misalnya pedoman, surat keputusan, ya, kemudian SPO, standar prosedur, kemudian alur kerja. Nah, itu namanya R, regulasi. Jadi kalau mau vaksin ada SPO-nya enggak? Kalau udah ada berarti R-nya sudah terpenuhi. D itu adalah dokumen. Apa yang kita kerjakan itu yang kita catat. Itu adalah dokumen. Jadi kalau kita nyuntik, kita catat. Ada buktinya. Ada mungkin fotonya kalau kita di luar ya, kalau teman-teman buat SPJ. Jadi D itu adalah SPJ. Itu bukan SPJ ya. Tapi D itu adalah bukti. Jadi bisa rekam medis, ya, bisa hasil lab, macam-macam ya. Bisa juga catatan rapat, absen, seperti itu adalah D. Jadi benar nggak kita ngadakan pertemuan rutin? Natulensi ya. Kemudian O itu adalah observasi. Nah, jadi dilihat langsung di lapangan pengerjaannya gimana. Gimana cara mereka identifikasi pasien ketika pasiennya daftar. Terus W itu adalah wawancara. Jadi stafnya diwawancara langsung. Kemudian S itu adalah simulasi ya. Kemudian
tadi dilakukan prosedur tepat ya, tindakan dan macam-macam ya. Nah, apa yang mesti diwujudkan? Nah, yang mesti diwujudkan di sini adalah pertama, kita harus punya kebijakan identifikasi pasien, pedoman umum ataupun SOP ya. Kemudian ada bukti pada semua rekam medis ya bahwa identitas pasien tercetak. Sebenarnya akreditasi itu harusnya tercetak, tidak tertulis ya. Jadi nama pasien, makanya kalau di rumah sakit panjenengan pernah, mungkin Sarjito ya dulu yang pertama kali menerapkan ya, saya tahu. Jadi begitu pasien daftar kan langsung di print out banyak kan, ya itu namanya stiker, mau dia di rekam medisnya, mau dia di apa namanya di tempat sampel labnya, bahkan sampai sampel makanannya, dietnya kan langsung tercetak kan ini punyanya siapa. Nah, sehingga benar-benar tidak ada kemungkinan salah baca karena itu adalah huruf cetak. Huruf cetak salah baca itu yang stafnya harus diperiksa. Dan harus ada minimal 2 dari 4 ini ya, nama, tanggal lahir, nama, jadi ya itu. Keperluannya sebenarnya label, tapi karena kita tidak ada label, nah itu harus kita pikirkan kembali. Label ini termasuk nanti di obat, rekam medis ya, resep. Kalau resep kita kan sudah jelas sudah ada ya, karena resep kita dicetak ya, jadi sudah nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Kemudian di masakan menu ya, punya spesimen, sampel darah macam-macam ya, kemudian permintaan lab. Jadi lab, blanko lab itu sebenarnya kalau bisa ya memang tercetak juga. Kemudian kita harus mengedukasi pasien dan keluarga mengenai label identitas. Ya, karena paling tidak mungkin besok pasien juga bisa diwawancara yang mondok. Ada identitas ini fungsinya untuk apa, seperti itu. Oke. Seperti ini ya. Contohnya ini kan tercetak semua, di rekam medisnya tercetak, ya. Di ininya juga tercetak, di gelangnya. Oke, kita rehat sebentar. Kita lanjut, yang kedua itu adalah komunikasi efektif ya. Ini komunikasi efektif ini nanti terjadi di sini ya, di apa namanya, di saat pemberian perintah secara verbal ya, kemudian pemberian melalui telepon, kemudian bagaimana menyampaikan hasil klinik, hasil kritis pemeriksaan penunjang, kemudian serah terima antar shift dan pemindahan pasien dari satu unit ke unit yang lain. Ini berarti ketika misalnya dokter memberikan perintah kepada perawat secara verbal, nah itu gimana caranya biar tidak terjadi kesalahan. Kemudian gimana ketika perawat atau bidan konsul ke dokter melalui telepon, biar tidak terjadi kesalahan. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, menyampaikan hasil kritis pemeriksaan penunjang diagnosa. Kapan menyampaikannya dan ini harus efektif. Efektif itu dalam artian segera. Misalnya begini, kita melakukan pemeriksaan lab ya. Kalau di misalnya postpartum seperti tadi ya, HB-nya berapa gitu. Kan tadi masuk misalnya HB-nya 9 ya. Nah, habis status HB-nya berapa kan itu segera diperiksa dan ini harus segera dilaporkan. Kalau misalnya tidak segera dilaporkan, ya kan? Ya udah terlambat kadang ya kalau HB-nya tetap bagus, tapi kalau enggak ya sudah. Di sini di akreditasi masih disarankan menggunakan SBAR ya. Situation, background, assessment, recommendation. Teman-teman udah pernah dapat pelatihan SBAR? Udah ya mestinya ya. Yang sudah lama di sini pernah, mungkin yang baru yang belum. Nah, belum nanti kita bisa latihan lagi. Jadi pelaksanaannya itu ya kita langsung ke ini aja ya, ke apa namanya, ke elemen penilaiannya ya. Jadi pemberian perintah secara verbal ditulis lengkap dan dibaca ulang, ya kan SBAR ya salah satunya ya, oleh penerima perintah serta dikonfirmasi oleh pemberi perintah. Pelaporan kondisi pasien, kemudian pelaporan nilai kritis, laboratorium dibaca ulang oleh penerima pesan dan dikonfirmasi oleh pemberi pesan. Misalnya dokter, ini AL-nya sekian, HB-nya sekian, misalnya trombositnya sekian, hematokritnya sekian. Maka dokternya akan bilang, Mbak, benar tadi AL-nya sekian, ya, HB-nya sekian, trombositnya sekian, hematokritnya sekian. Nah, setelah dikonfirmasi, oh benar dok, ya udah.
Berarti benar, berarti tersampaikan seperti itu. Kemudian dicatat di rekam medis dan macam-macam lah. Nanti kita bisa pelajari lebih jauh lagi. Apa yang mesti ada? Yang mesti ada itu agak lumayan banyak teman-teman di komunikasi efektif, karena ini kayaknya paling susah, mungkin paling susah diwujudkan ya. Ada pertama regulasi ya, yang pertama ada aturannya, kemudian pelaksanaan pelatihan komunikasi efektif ke DPJP, kemudian PPA ya, profesional pemberi asuhan. Siapa PPA? PPA itu setiap profesi yang memberikan asuhan kepada pasien. Kalau dia punya pendidikannya pendidikan profesi dan dia melayani pasien, berarti itu PPA. Oke. Nah, kemudian pelaksanaan kondisi verbal ya, dicek silang. Kemudian juga bukti pelaporan nilai kritis ada enggak, bukti catatan tentang serah terima pasien. Sip, serah terima enggak pasiennya dari si pagi ke si sore, ke si siang, nah, kan harus ada buktinya gitu loh. Kemudian untuk keamanan obat, ya ini adalah obat-obatan yang high alert, yang terutama dia adalah Norum atau LASA. Norum itu adalah obat dengan nama obat rupa ucapan mirip atau LASA, look alike and sound alike. Nah, kemudian pelabelan ya, pendataan obat-obatan itu yang mana yang dia masuk Norum sehingga tidak keliru pas pengambilan. Kemudian penggunaan obat-obatan psikotropik narkotika ya, itu yang termasuk yang obat-obat yang diwaspadai. Nanti ini kita serahkan ke farmasi. Farmasi itu regulasi terkait dengan obat yang perlu diwaspadai ya, termasuk daftar obat. Jadi kita punya daftar obat yang masuk di Norum, mana-mana obat yang masuk di Norum. Kemudian bukti pengolahan farmasi terhadap obat yang perlu diwaspadai ya, bukti daftar obat, kemudian bukti daftar obat yang diwaspadai di tempat penyimpanan obatnya, sehingga di tempat penyimpanan obat ada daftar obatnya. Kalau obat Norumnya tidak ada obat Norum, tetapi ada obat high alert, tapi di daftarnya tidak ada, nah itu temuan. Oke, tepat prosedur, tepat posisi. Ini agak susah karena time out ini sebenarnya diterapkannya di rumah sakit sih. Tetapi coba kita lihat dulu di ini ya, ini elemen penilaiannya ya, dilakukan penandaan sisi operasi, tindakan medis secara konsisten, kemudian pemberi pelayanan melakukan prosedur tindakan yang sesuai dengan kebijakan prosedur yang ditetapkan. Artinya begini teman-teman, jadi pasien sebelum kita lakukan tindakan operasi ya, bedah atau apapun misalnya, kalau jadi pasien itu selaku dokter yang akan melakukan bedah atau perawat yang akan mendampingi pelaksanaan bedah, itu datang ke pasiennya ya, dipastikan bahwa memang pasiennya sudah benar, pasiennya itu diagnosanya sesuai ya, kemudian ditandai daerah yang akan dibedah. Tentunya ada tanda-tanda yang tidak boleh digunakan. Misalnya di permukaan kulit tidak boleh pakai tanda silang. Kenapa tidak boleh tanda silang itu? Karena tanda silang itu bisa bermakna dua. Jangan dioperasi di sana atau operasilah di sana gitu. Karena harta karun kan belilah di sana gitu. Tapi kan bisa jadi itu tidak boleh gitu loh. Jadi jangan pakai tanda silang, pakai yang lain yang disepakati. Terus nah, ketika nanti masuk ke ruang bedah ya, sebelum dilakukan bedah, itu yang asisten sama operatornya istilahnya kan, itu bersepakat dulu benar nggak pasiennya ini ya, terus tandanya sudah benar, macam-macamnya sudah benar, nggak ada indikasi misalnya kalau mau dipakai bius aman ya, disepakati. Nah itu namanya time out-nya. Dan terus terakhir setelah selesai. Ini yang agak sering diacak-acak ya, karena ada banyak risikonya pasien itu jatuh ya, termasuk dengan penggunaan obat ya, kemudian alkohol, kemudian ada punya penyakit tertentu ya. Saya perlu sampaikan karena ada orang bilang mengurangi risiko pasien jatuh.
Kemudian ada yang bilang mengurangi, seperti saya bilang tadi, mengurangi cedera akibat pasien jatuh. Sebenarnya keduanya prinsipnya sama aja begini. Intinya begini, ketika pasien datang, dilakukan assessment atau pengkajian, pasien ini punya resiko jatuh enggak? Kalau dia punya resiko jatuh, kan kemungkinan dia akan jatuh gitu loh, kalau dia punya resiko. Nah, entah cederanya yang kita kurangi, entah memang resikonya yang kita tekan. Misalnya begini, kalau pasien datang dengan vertigo, ya, pasien datang dengan vertigo, maka dia orang yang berisiko jatuh, itu mesti. Caranya gimana? Caranya, ya dia dibuat agar tidak jatuh. Misalnya kursi roda, ya kan? Kalau udah duduk kan tidak akan jatuh ya. Nah, tapi kalau kemudian dia pasien yang kejang, mesti dia harus dibaringkan. Nah, di tempat tidur dengan istilahnya difiksasi seperti itu. Kemudian dia bisa diidentifikasi. Kalau di rumah sakit biasanya tandanya adalah tanda kuning. Kan ada, kalau kita kan punya gelang ya, gelang identitas ya, ada gelang yang isinya untuk identitas, ada gelang yang kalau saya tidak salah merah itu adalah untuk alergi ya, kalau dia punya alergi. Terus ada gelang yang kuning. Itu adalah untuk tanda bahwa dia pasien yang jatuh. Jadi kalau di rumah sakit, begitu staf melihat ada penandanya bahwa ada pasien dengan gelang kuning jalan keluar kamar terus kemana gitu, itu harus segera dihampiri karena dia berisiko jatuh. Nah, seperti itu. Sehingga kenapa habis kalau ada pasien turun dari tempat tidur, kadang di perawatnya ya, karena mungkin pasiennya berisiko jatuh seperti itu. Nah, gelang ada banyak ya, nanti ada gelang DNR dan macam-macam. Ada juga rumah sakit yang mungkin saking dengan dengan sumber dayanya dia tidak pakai gelang karena gelang dari jauh nggak kelihatan gitu loh. Dia pakainya baju. Jadi gaun pasien-pasien kan ada yang pakai gaun ya kalau rumah sakit tertentu ya. Jadi gaunnya sudah kuning. Itu kalau jalan ketahuan. Jadi seperti di Sarjito gaun ungu itu jalan dari jauh sudah ketahuan. Nah seperti itu. Jadi itu adalah gaun kuning. Tapi kalau kita kan tidak ada tempat yang sejauh itu ya sampai mesti kelihatan. Nah, di sini nanti dilakukan penapisan atau screening ya terhadap pasien dengan risiko jatuh sesuai dengan kebijakan dan prosedur. Ini yang kita belum membuat, ya kan? Kita belum punya kebijakan untuk menentukan mana sih cara menentukan pasien yang jatuh gitu. Kemudian dilakukan evaluasi tindak lanjut untuk mengurangi risiko. Ada nggak pasien yang pernah jatuh? Kemudian ini pelaporan ya sama budaya keselamatan dan mutu. Saya hanya sampai pelaporan dulu. Oke. Pelaporannya tadi sudah kita bahas banyak di bawah ya. Jadi yang nanti akan dinilai adalah dilakukan pelaporan jika terjadi insiden. Istilahnya setiap ada insiden, laporannya harus masuk. Nanti kita akan dilihat dokumen ya. Dokumen itu yang dibuat Mbak Zuli kemarin ya. Kemudian sama wawancara. Jadi nanti akan ditanya tim kita, kalau ada insiden, itu seperti apa laporannya, terus seperti apa rapat-rapatnya gitu. Kemudian dilakukan laporan komite nasional ya di KNKP ya, dengan jangka waktunya tadi. Oke, budaya mutu dan keselamatan saya tidak akan banyak bahas ya, karena memang tidak ada banyak bahasannya. Intinya ada kebijakan terkait dengan standar perilaku, mana perilaku yang merusak ya, merusak mutu, dan itu kita terus terang saya belum terlatih di bidang itu sehingga saya harus masih belajar kembali ya. Kemudian bagaimana memonitor perilaku-perilaku yang merusak itu sehingga tidak muncul seperti itu. Kemudian ya stafnya ya dididik untuk seperti itu. Oke, saya rasa seperti itu teman-teman semua. Terima kasih.